Ya, seorang mahasiswa bernama Sultan Gustaf Al-Ghazali viral setelah sepak terjangnya di jejaring blockchain NFT memperoleh untung miliaran rupiah dari berjualan foto selfie-nya yang sudah ia kumpulkan selama 4 tahun. Melalui marketplace OpenSea, Ghazali memajang ratusan fotonya yang semuanya merupakan foto selfie lewat akun bernama Ghazali Everyday. Ghazali telah memiliki volume transaksi sebesar 325 Ethereum atau kalau dirupiahkan sekitar 15 miliar rupiah untuk foto-foto selfie yang dia jual. Ya, tindakan Ghazali ini pemirsa mengunggah berkas fotonya seperti karya seni digital ke pasar lelang. Lantas bagaimana caranya agar Anda pun mungkin bisa mendapatkan keuntungan seperti yang diraup oleh Ghazali dan apa sebetulnya NFT itu? Saat ini bersama kami di studio telah bergabung, nanti di penghujung juga akan bergabung melalui sambungan telepon, yaitu ada Anang Ghazali, kemudian juga hadir pula Anang Hermansyah, sorry. Kemudian juga saat ini bersama kami di studio juga sudah hadir yaitu ada CDO IDM Token, yaitu ada Mas Bashar. Selamat sore, Mas. Sore Mbak. Apa kabar? Baik. Nah, ini pertama kita ingin mencoba dulu apakah sudah bergabung narsum kita yang berada di luar? Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Bashar terlebih dahulu. Sebetulnya mungkin ini masyarakat awam belum begitu paham ya kalau berbicara soal NFT itu apa sih sebenarnya, baru booming ketika mungkin masyarakat awam dengar nama si Ghazali ini yang jual foto selfie-nya tapi bisa laku, harganya fantastis. Ya kalau aku kan lama di kripto ya, jadi sebenarnya NFT udah lama. Ya Indonesia baru hype kan ada Ghazali kemarin, itu berkah juga bagi kami yang gandrung ke depan tuh kripto di Indonesia makin maju. Banyak orang nggak sadar kayak screenshot tweet pertamanya Jack Dorsey laku 41 miliar. Itu lewat NFT? Lewat marketplace NFT. Terus juga kita lihat di luar negeri, di Amerika terutama kayak Katy Perry itu lagu-lagunya sudah dijual melalui NFT. Pitbull sudah dijual melalui NFT. Karena apa? Bicara NFT kita bicara token. Bicara token di dalam sebuah teknologi blockchain. Dan nanti ada disambungkan sama smart contract. Ketika sudah bicara smart contract itu orang bisa lacak, cukup di scanning. Kalau misalkan dia ada di OpenSea atau di atas jaringan Ethereum, cukup pakai Ethereum scan. Itu salah satu digital asset tadi tinggal di scanning, dia keluar. Di deploy-nya tanggal berapa, dicetaknya berapa, terus nanti dikirimnya sudah ke siapa aja segala macam itu. Jadi kayak artis, desainer, atau Ghazali segala macam tuh nggak bisa dipalsukan. Oke, tadi kan yang Anda sebutkan adalah orang-orang yang sudah punya nama, Jack Dorsey, Katy Perry. Tapi orang-orang seperti kita, orang-orang awam, untuk bisa masuk ke dalam NFT, apakah bisa meraup keuntungan yang serupa? Bisa. Selama misalkan Masnya juga lihat tren yang disukai di global tuh apa. Aku lihat Ghazali tuh gini, dia tuh yang dia jual history kan. Bukan serta-merta dia hanya jual fotonya dia jual selfie-nya dia, tapi dia jual tuh historinya dia. Orang tuh lihat, oh nih anak kok ternyata dari tahun segini sampai tahun segini tuh ada di depan komputer terus ya gitu. Okay. Artinya itu, jadi kalau ada orang biasa kayak kita ya mau jual di NFT, selayaknya kita riset dulu apa sih yang lagi disenengin. Baik. Kalau 2 tahun ke belakangan tuh senengnya yang 2D kayak NFT punk, wah itu miliaran Mas. Nyanket tuh miliaran. Oke. Wah, itu luar biasa banget. Nah, saat ini sudah bergabung bersama kita Mas Anang Hermansyah yang juga akan menjual atau mungkin sudah mulai menjual di hasil karyanya di NFT. Selamat sore Mas Anang. Halo? Bisa dengar nggak? Mungkin sudah mulai menjual di hasil karyanya. Halo Mas Anang, bisa mendengar kami? Saya dengar. Oke. Dengar suaranya. Halo? Oke, baik. Mas Anang ini sudah mau masukin lagu-lagunya ke NFT ya Mas Anang ya? Ini dalam proses semua karya. Oke, baik. Mas Anang ini sudah mau masukin lagunya ke NFT ya Mas Anang ya? Menuju masuk ke dalam NFT marketplace nanti. Semua karya saya bersama IDM Token nanti. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Anang Hermansyah. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Anang. Sekarang kita ingin kembali ke Mas Bashar. Mas Bashar, sebetulnya kalau tadi dibilang si Ghazali itu ya karena ngelihat historinya. Tapi apakah hanya satu-satunya itu saja yang harus menjadi perhatian orang awam kalau mau masuk ke NFT? Atau mungkin ada unsur lain selain unsur histori yang konsisten selama bertahun-tahun? Ya, pastinya yang dicari itu apa sih yang orang suka. Apa sih yang sedang hype, apa sih yang menjadi unik segala macam. Tadi aku sempat sebutin kayak nyanket. Nyanket itu kalau bisa di searching, nanti pemirsa juga searching tuh. Kucing melayang-layang di angkasa, ngeluarin angin pelangi, itu laku miliaran rupiah. Artinya kan itu unik, walaupun yang beli itu nanti perusahaan yang memang akan lakukan untuk komersil. Oke, kalau orang sudah beli satu karya NFT, apa yang ia dapat dari situ? Manfaatnya apa?
Ya tadi aku bilang kalau misalkan dia perusahaan advertising, dia perusahaan games, ya akan digunakan untuk komersil kan. Kalau dia hanya sekedar kolektor kayak saya punya beberapa NFT tapi hanya untuk koleksi. Tapi saya yakin yang saya beli koleksi NFT 2 tahun yang lalu mungkin akan saya jual di 3-4 tahun yang lalu. Koleksi-koleksi yang unik itu apa Mas? Yang mungkin ya bisa juga jadi gambaran buat kita semua. Kan macam-macam nih, ada musisi mau upload musiknya ke NFT, artis juga sudah ada tadi Luna Maya yang juga mengupload karyanya akan NFT. Apa kemudian yang menarik? Kalau saya lebih banyak ke metaverse pertama. Terus yang kedua yang 2D. Jadi kayak NFT punk tuh aku punya. Terus yang berbau-bau Dodge tuh aku punya. Karena kan itu komunitas yang kuat di pasar Eropa ya, sama di pasar Amerika itu. Jadi aku ya jujur kalau saya sih lebih kayak koleksi untuk dagang lagi ke depannya. Jadi nilainya bisa naik ke depannya. Ya, saya yakin akan itu dan selama ini sih so far so good. Oke. That's good. Kalau ngelihat Mas Anang menjual karyanya di NFT, ini manfaatnya buat Mas Anang dan juga yang beli karyanya itu apa? Buat Mas Anang pastinya dia jual secara legal. Tadi kan aku bilang ini hak kekayaan intelektualnya sudah otomatis terdaftar dengan ada smart contract tadi. Pembelinya juga beli barang original, tuh ya. Lalu yang kedua, pasti Mas Anang itu nanti akan lebih senang kalau itu di NFT-in. Karena di NFT-in itu nggak cuma musik ya, misalkan kontrak pertama Mas Anang jadi artis itu bisa. Kalau ada fansnya, kayak saya kan fans sama Mas Anang. Dan bocorannya malah saya bikin token bareng dia nanti. Bikin token dan bukan cuma bikin NFT, tapi kita mau bikin marketplace NFT di Indonesia bareng beliau. Karena apa? Semacam OpenSea-nya. Oh, tapi versi Indonesia dan pengen yang terbesar di Asia. Karena apa? Dia pernah ngomong ke saya, Lung, Indonesia itu adalah negara adidaya budaya di dunia. Kalau kita bikin marketplace NFT, mungkin kita bisa nolongin semua orang-orang yang ada di bisnis budaya. Wah, itu luar biasa lah. Nanti tinggal tunggu aja, Mas. Oke, baik. Kita coba komunikasi lagi sama Mas Anang. Mas Anang, sudah kembali terhubung sama kami? Halo, Mas Anang? Halo, Mas Anang Hermansyah? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi. Dan pemirsa, nanti kami akan masih lanjutkan perbincangan kami usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Mansyah, halo Mas Anang. Dengar nggak? Iya, kedengaran Mas Anang. Kedengaran Mas Anang sekarang. Iya, cuma aku nggak lihat gambarnya sekarang. Kalau udah, nggak apa-apa. Oke, baik. Udah. Mas Anang, mungkin boleh cerita dulu nih, Mas Anang katanya akan bergabung dengan NFT atau menjual hasil karyanya dengan NFT. Ini apakah sudah mulai jalan, Mas Anang? Iya, sekarang lagi dipersiapkan karena memang kan harus disusun dengan baik dulu kan. Itu kan penjelasan dari Mas Basal tadi jelas bahwa ini harus ada sejarah yang bisa dijelaskan kepada publik terhadap karya-karya tersebut. Jadi ini menariknya adalah tidak bisa orang nanti dianggap sedemikian mudah dalam mempersiapkan hal ini. Harus preparation-nya benar. Sebetulnya ini kalau dianalogikan adalah hampir persis seperti kita punya dagangan apa di rumah. Kalau kita masuk ke marketplace yang sekarang ada e-commerce, masuk aja bisa. Bikin aja lewat apapun bisa. Tapi kalau kita tidak doing promotion, atau kita sendiri tidak memperkenalkan apa yang kita bikin di dalam nanti di marketplace NFT tersebut, itu juga nanti menunggu hal-hal yang jatuhnya hanya menunggu. Ini yang nanti menjadi look. Mas Anang? Menjadi barang itu di media publik itu yang betul. Ya. Mas Anang, kita juga ingin tahu apa yang kemudian sedang Mas Anang siapkan nih. Karya apa yang kemudian akan dijual dengan NFT? Halo, bisa dengar suara kami, Mas? Halo. Iya, Mas Anang. Kita ingin tahu karya Mas Anang apa yang akan kemudian dijual lewat NFT ini? Ya semua, sebetulnya ini kan NFT ini luas sekali ya. Halo? Iya. Ya, silakan Mas Anang. Ya, karena NFT ini luas, berarti apa saja bisa, karya apa saja bisa sebetulnya. Lagu, gambar, foto, gambar tangan, story, cerita yang memang bisa kita kreasi dengan baik. Nanti yang penting adalah ketertarikan dari orang yang nanti yang membaca, melihat ataupun mendengar. Oke. Jadi ini luas sekali. Memang ini sebuah kesempatan yang cukup terbuka lebar karena Indonesia adalah
negara yang saya bilang adalah super power budaya. Iya. Negara yang kaya pertemuan asimilasi budaya dari berbagai bangsa. Ini sangat luar biasa kalau memang teman-teman seluruh Indonesia bisa memanfaatkan NFT ini dengan baik. Yang penting adalah pemerintah menyiapkan regulasinya yang tepat. Dan bagaimana juga memberikan arahan kalau memang kita akan terjun ke dunia digitalisasi karya ini. Karena Indonesia dengan penduduk yang besar dan memang marketnya yang besar dan asimilasi budaya yang cukup juga besar, paling besar di dunia, ini adalah Indonesia harusnya bisa jaya betul ke depan untuk bicara di ranah NFT ini. Mas Anang, kalau Mas Anang kan tadi berkatakan tengah mempersiapkan ya untuk ini kan sebuah produk sebenarnya. Sebelum kita luncurkan kita harus masak dulu dengan baik ini bahan bakunya begitu kan ya. Ibaratnya seperti itu. Nah contohnya apa Mas Anang yang akan Mas luncurkan dalam waktu dekat ini melalui NFT? Oke, kemungkinan saya lagi merekam Arsya rekaman, terus Bunda juga lagi Asanti lagi nyiapkan rekaman, terus duet saya dengan Bunda juga lagi rekaman. Terus juga tidak menutup kemungkinan semua karya-karya saya yang lama itu saya bisa memperjualkan master saya. Orang sudah langsung bisa membeli master saya yang keberapa. Soalnya saya batasin untuk 5 orang yang bisa memiliki master saya. Ini adalah 5 orang pertama di Indonesia yang memiliki master Anang. Sebenarnya yang rekaman saya yang mana nanti akan saya jual dan itu akan menjadi kenang-kenangan seumur hidup dia bisa diturunkan kepada turunannya bahwa kamu punya karyanya Anang nomor sekian dari masternya. Ya karena masternya bisa saya jual. Itu satu. Ya. Masih banyak lagi hal yang lain berupa fotografi yang sebenarnya yang paling menarik untuk mudah dilakukan adalah seperti Ghazali yang sudah lakukan. Ini sebenarnya emak-emak siapapun di seluruh Indonesia hari ini masyarakat Indonesia yang memegang handphone yang sudah lebih banyak dari masyarakat kita ini. Kalau mempergunakan handphonenya dengan baik, mereka nanti kalau marketplace NFT yang dibangun oleh teman-teman Indonesia termasuk saya bersama Bashar membangun ini, kita akan bikin lebih mudah lagi. Semua orang berkarya bisa di situ, silahkan. Dia akan jual di lingkungan dia akan jual di kota dia, ataupun dia akan dijual secara worldwide. Jadi kesempatannya sangat luar biasa. Jadi tinggal bagaimana sebetulnya kita semua mau mempelajari bahwa ini the new teknologi dan the new jendela baru untuk kita berkreasi dan berekonomi ke depan. Oke, Mas Anang, kita ingin menyederhanakan ya apa yang kemudian Mas Anang sampaikan tadi. Jika kemudian tadi ada lagu-lagu atau rekaman dari keluarga Mas Anang atau duet Mas Anang dengan Bunda begitu ya, dijual di lewat NFT. Apakah kemudian copyright-nya ini menjadi milik yang membeli atau bagaimana? Ini menarik, itu nanti akan didiskusikan, kita akan coba merancang karena mungkin di Undang-Undang Hak Cipta itu kan kalau membeli right-nya, saya kira right mungkin bisa dibeli tapi mengganti nama kan tidak bisa. Nama kan embedded terus ada di dalam karya tersebut. Mungkin karena saya bisa alihkan, tapi di kontrak Hak Cipta Indonesia tidak ada jual putus. Indonesia sudah tidak mengenal jual putus, rezim jual putus sudah tidak ada. Jadi mungkin kepemilikannya bahwa orang ini memiliki kopi yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan saya memang mengumumkan melalui NFT Marketplace, dan nanti kita bikinkan piagamnya dan kita bikinkan bendanya untuk menjadi kenang-kenangan mereka. Bahwa inilah yang diberikan kepada dia. Dan makanya ini bisa berkembang sangat luar biasa apa yang akan kita lakukan. Siapapun sekarang orang bisa menjual lukisan, dia gambar dari rumah. Lukisan tersebut dia gambar. Setelah digambar masuk ke NFT, dia bisa jualan. Kalau kamu beli NFT-nya, kamu bisa dapetin gambarnya asli. Bawa deh ke rumah biar kamu taruh. Mungkin apapun bisa berkembang seperti itu. Kalau orang yang nyanyi, dia jualin video klipnya dia jual. Besok bajunya dia jual, besok sepatunya dia jual, apapun dia bisa jual. Baik. Jadi Baik. ini market yang cukup luar biasa, terbuka dan luas sekali. Baik. Yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kayak Mbak sekarang hari ini bajunya dipakai, Mbak bikin foto yang bagus. Saya waktu ini wawancara dengan Mbak Bashar, saya wawancara dengan Anang mengenai NFT tanggal sekian dan sekian. Ceritanya adalah seperti ini, fotonya Mbak keluarin, bajunya ini, Mbak mau jual. Historinya yang dijual ya? Oke. Iya, mungkin ada yang tertarik.
Baik. Oke, baik. Nah, terakhir saya ingin ke Mas Basar. Mas Basar, kalau tadi kita mendengar Mas Anang mengatakan bahwa nanti ada hasil karya saya, nyanyi bareng-bareng keluarga, mungkin saya bisa jual ke 5 orang. Tapi NFT itu apakah memang bisa dijual ke beberapa orang atau satu karya itu hanya, satu item itu hanya untuk satu orang saja? Ada banyak mekanisme, misalkan dia dicetaknya cuma berapa. Lalu kemudian ini metodenya langsung dijual atau ada auction atau lelang. Jadi itu istilahnya minting kalau di NFT itu. Jadi kalau misalkan satu karya tadi yang disampaikan Mas Anang itu cuma dicetak 5, lalu kemudian ada yang menduplikat, itu kan bisa ketahuan kapan dia dideploy dari smart kontraknya, terus ternyata ini mintingannya palsu. Makanya aku bilang ini adalah hak kekayaan intelektual yang sangat universal. Jadi ayolah semua masyarakat Indonesia welcoming sama NFT, karena ini bagus, apalagi tadi Mas Anang luar biasa sekali. Kaitannya sama dengan hak kekayaan intelektual ya, tapi apakah mungkin secara regulation itu cukup ada regulasi yang oke untuk menaungi itu semua? Karena ini kan something yang new ya di Indonesia. Saya malah pernah ngomong di media online ternama tuh waktu kasusnya Nirina Zubir tentang tanah, saya bilang harusnya disambungin ke teknologi blockchain aja, sertifikat tanah, jadi nggak usah repot-repot cari tumpang tindih. Karena dengan smart kontrak semua orang bisa akses dari manapun dan kapanpun. Cukup di scanning, sesimpel itu loh. Easy banget, teknologi yang sangat mudah. Terakhir saya ingin ke Mas Anang. Mas Anang, kapan kami bisa melihat karya Mas Anang di NFT ini? Mas Basar yang bisa jawab kayaknya. Karena katanya lagi kerja sama bareng nih ya. Iya, iya. Iya, terus terang ini butuh kerjasama kolektif dari semua teman-teman yang memahami tentang teknologi ke depan, masa depan. Ini adalah hal yang cukup luar biasa karena saya kemarin bisa bicara dengan Wamendak, Mas Jerry. Dia sangat terbuka untuk membangun regulasi yang mumpuni untuk masalah ini, dan ini adalah hal yang cukup baik, bisa diterima oleh semua pihak yang sekarang hari ini lagi berharap tentang kemajuan NFT dan teknologi baru di ekonomi ini. Baik. Kita akan tunggu nanti gebrakan Mas Anang di NFT menjadi Bismillah, pelopor insya juga Allah. ya, berarti ya kalau bisa dibilang seperti itu ya. Bismillah insya Allah, Bismillah Baik. insya Allah. Terima kasih Mas Anang Hermansyah sudah bergabung bersama Sama-sama, kami. Terima kasih juga Mas Basyar. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.